Teman-teman sekalian, pada hari ini saya ingin sharing tentang Gallup Clifton Strengths. Jadi, sepanjang setengah jam ke depan kurang lebih ya, Anda akan menikmati apa sih sebenarnya talenta itu dan bagaimana kita menemukan talenta kita dan bagaimana kita menggunakan talenta kita untuk menciptakan kekuatan kita ya, menciptakan strength kita di dalam menghadapi kehidupan ini supaya dapat menjadi sukses. Jadi selama 1 tahun lebih terakhir ini saya fokus banget dengan Clifton Strengths ini. Saya sudah ikut Clifton Strengths Certification Coach ya. Lalu saya sudah baca lebih dari 20 buku tentang Gallup dan Clifton Strengths-nya. Dan saya ingin sharing dengan teman-teman ya, bahwa kita sebenarnya mampu melihat sebenarnya di dalam kita itu ada talenta apa sih. Caranya sederhana, Anda mengikuti tes, pergi ke www.gallup.com, ikut tesnya, namanya Clifton Strengths ya. Bayar 300.000 kurang lebih ya untuk menemukan top 5 Anda. Butuh waktu kira-kira 45 menit untuk duduk dengan tenang mengerjakannya. Lalu keluarlah hasilnya. Anda akan tahu top 5 Anda itu apa ya. Tentu banyak cara untuk mengetahui kekuatan Anda. Bisa Anda rasakan, oh aku ini mampu komunikasi, oh saya ini mampu untuk disiplin ya. Kalau kita tanya kepada teman, kelebihan saya itu apa sih? Teman akan bilang, oh kamu itu pinter komunikasi, pinter gombali klien. Wah itu berarti kemampuannya punya wu gitu dalam bahasa. Yang menarik buat saya, Clifton Strengths ini memberikan sebuah language atau bahasa yang membuat kita lebih paham dan lebih mampu membawa talenta kita menjadi action-action yang membuat kita menjadi lebih sukses ya. Jadi secara kurang lebih ada dibagi menjadi 34 talenta dalam 4 domain. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat secara teori ya, ada 5 clue, 5 clue ya, clues ya, to talent. Jadi orang mempunyai talenta itu ada 5 tanda ya. Yang pertama sekali disebut yearning atau kerinduan, Jadi ketika Anda merasakan bahwa aku kangen loh untuk melakukan ini, itu pada umumnya Anda mempunyai talenta di sana, pada umumnya ya. Jadi itu tanda-tandanya ada di sana karena Anda mempunyai kerinduan atau yearning ya. Ini namanya kerinduan, keinginan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua disebut dengan rapid learning ya, rapid learning. Atau kalau kita sebut belajar dengan cepat. Jadi misalkan begini, orang lain diajari main musik selesainya dalam seminggu. Anda diajari musik setengah hari selesai. Anda disuruh bicara di depan, orang lain belajarnya seminggu masih jelek. Anda diajari 2 jam sudah bagus. Itu berarti Anda mempunyai rapid learning. Ketika Anda mempunyai rapid learning, biasanya menunjukkan Anda telah menggunakan talentanya di sana. Ini kita bicara talenta dulu ya. Dan yang ketiga, apa yang disebut dengan flow, F-L-O-W. Flow ini adalah hanyut. Nah, flow ini oleh Mihaly Csikszentmihalyi, penemu konsep flow ini, mengatakan bahwa seseorang itu ketika sedang mengalami flow, dia lupa waktu, lalu merasa betul-betul masuk, hanyut ke dalam pekerjaan yang dia lakukan ya. Rasanya nyaman, nikmat gitu, tanpa lihat jam lagi, wah udah jam 7 malam gitu, tanpa sadar. Itu mengalami apa yang disebut dengan flow atau hanyut. Kita masuk ke dalam kegiatan itu dan tiba-tiba, wah sudah bangun, sudah masuk dalam kegiatan itu. Ini adalah ketiga, flow. Dan yang keempat ada a glimpse of excellence ya. Jadi ada sebuah kehebatan. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu tiba-tiba, wah bagus banget sih kamu bisa ngerjain seperti itu, orang lain nggak bisa mencapai itu. Disuruh merangkai bunga, tahu-tahu rangkaiannya luar biasa bagusnya, padahal aku pertama kali belajar. Itu disebut glimpse of excellence. Dan adanya glimpse of excellence ini menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang mempunyai talenta di sini. Gitu. Ya, ini yang keempat. Dan yang kelima disebut dengan satisfaction, kepuasan. Ya. Kita punya kepuasan ketika mengerjakan sesuatu itu selesai dengan baik dan kita merasa puas banget ya, seneng rek selesai dengan baik. Nah, itu biasanya merupakan sinyal bahwa Anda memiliki talenta di sana, Nah, talenta ini kalau tidak dilatih tidak akan menjadi strength atau kekuatan ya. Contohnya begini, kalau Anda punya talenta untuk memahami masa depan, orang yang
sering memikirkan masa depan. Dalam bahasa Gallup disebut futuris ya. Jadi Anda memikirkan, wah ya ini margin depan. Kalau kamu tidak mampu membuat talenta itu menjadi kekuatan yang terdengar oleh orang, kamu adalah pemimpi. Suka membayang-bayangkan masa depan, tidak realistik. Tapi kalau Anda mampu membuat talenta itu menjadi kekuatan dengan melakukan training, investasi waktu, memperbaikinya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang menajamkan kemampuan futuris Anda, maka Anda dengan mudah akan melihat, oh kalau ke depan ini yang bakal terjadi, ini yang tidak. Apa yang harus saya lakukan? Harus saya lakukan ini, jangan saya lakukan ini. Dengan mudah kita mampu menggunakan kekuatan itu untuk mencapai sebuah hasil yang sangat bagus di dalam sukses kita. Nah, teori mendasar yang cukup menarik sebenarnya adalah karena sebenarnya Gallup ini berbasis apa yang disebut dengan positive psychology. Positive psychology itu salah satu father of positive psychology adalah Donald Clifton, yang satunya adalah Martin Seligman. Jadi kalau dulu orang ini normal, ya, yang dicari adalah orang yang bodoh, gila, ya, schizofren, tidak pas, dibuat supaya normal. Tapi dalam posisi positif psikologi itu menginginkan orang normal ini menjadi hebat, mencapai peak performance-nya, mampu berbuat lebih, ya, mencapai ujung daripada kehebatannya. Ini disebut positif psikologi, membuat psikologi supaya orang itu menjadi hebat. Ini disebut dengan positif psikologi. Nah, teori di belakang ini adalah kalau kita hanya memperbaiki kelemahan kita saja, maka kita tidak akan menjadi hebat. Kita harus memperbaiki kekuatan kita. Ini saya buatkan bintang ya. Bintang ya. Ini bayangkan ini sebuah bintang, dan di dalam bintang ini, maka kita punya kelemahan, ya ini kelemahan, dan kita punya kekuatan. Yang di depan ini kekuatan. Anggaplah begitu, ini kekuatan ya. Ini adalah kekuatan-kekuatan kita. Nah, kalau kita biasanya jagoan bahasa Inggris, tidak belajar nilainya 8, matematika kita nilainya 4, biasanya orang akan fokus pada nilai 4 kita. Untuk memperbaiki supaya 5, supaya 6, supaya 7, 8 sudah baik, biarkan. Itu salah. Sebenarnya harusnya 8 ini jadi 9 atau 10. Yang 4 ini biar 5 atau 6 lah. Kalau perlu ngerpek, asal bisa lulus. Karena dengan memperbaiki kelemahan kita tidak akan menjadi hebat. Effort yang kita keluarkan, luasan ini, ini jadi besar, tapi hasilnya tidak akan besar banget. Bahkan yang ini menjadi tumpul. Tetapi kalau kita mampu menguatkan kekuatan kita, jadi kita hanya fokus pada strength, ini yang kita naikkan, maka luasan ini, area of ini, itu lebih kecil dari ini. Tapi hasil kita nanti, itu akan jauh lebih hebat ya. Karena bintang kita akan jauh lebih, padahal energi yang kita keluarkan tidak banyak ini. Kenapa tidak banyak? Karena kita mengerjakan hal-hal yang kita sukai. Karena itu kita akan bekerja dengan sangat semangat, tidak terasa, dan dampaknya langsung menjadi lebih tajam gitu ya. Saya selalu bilang, saya kalau bermain olahraga dengan Tiger Woods, nggak mesti Tiger Woods menang. Kalau olahraganya badminton, tapi kalau golf jangan bilang. Ya. Kamu bilang yang namanya Muhammad Ali dulu menang kalau tinju. Coba main catur, ayo. Pasti goblok dia. Ya, ini yang menunjukkan bahwa seseorang itu tidak perlu well-rounded, bundar semua. Ya, yang butuh adalah kita menunjukkan ketajaman dan kelebihan kita. Ya, saya pernah melakukan riset dengan mengundang banyak orang yang jagoan dalam berjualan. Lalu saya tanya, kenapa kamu hebat? Dia bilang, Pak, saya ini kenal dengan banyak orang, komunitas. Yang satu bilang, Pak, karena saya ngerti mesin-mesin yang lebih baik. Yang satu lagi bilang, Pak, karena saya ini ketua dari yayasan, sehingga saya punya teman banyak. Jadi beda-beda. Orang itu sukses menggunakan kekuatannya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita harus menemukan dulu talenta kita, membina menjadi kekuatan yang hebat. Dan dari situ kita akan menemukan diri untuk menjadi jauh lebih sukses. Di dalam teorinya Gallup Clifton Strength, kita bisa mencari 34 kekuatan kita, mana yang paling besar, ya. Lalu kita mengembangkannya, ya. Nah, ini yang menarik buat saya. Banyak sekali buku yang mengembangkan tentang hal ini. Dan saya akan mengadakan ini, Strength Festival tanggal 26 September jam 9 sampai jam 9 malam. 10 pembicara akan berbicara tentang strength ini. Ya. 2 diantaranya adalah pembicara top dalam bahasa Inggris, membawakan dari Gallup Singapura, ya. Dan dia akan membawakan
bagaimana kita menciptakan budaya strength, bagaimana kita menguatkan strength ini ya. Ini menarik menurut saya. 8 yang lain termasuk saya, kita berbicara dari banyak sudut tentang bagaimana memanfaatkan strength ini supaya kita menjadi manusia yang lebih sukses, manusia yang lebih hebat. Tanggal 26 September 9 pagi sampai 9 malam berkolaborasi dengan Gallup ya, dengan Gallup Organization Internasional, dan kami di BWI melakukan hal ini. Yang saya ingin share sekarang ini selama 30 menit ini adalah betapa pentingnya strength ini dalam kehidupan organisasi. Betapa perlunya kita untuk paham talenta kita sehingga kita bisa mengembangkan strength kita menjadi lebih hebat, menjadi bintang yang lebih besar ya. Kita mengurangi yang dalam ini boleh, tetapi tidak usah terlalu banyak untuk mengurangi kelemahan kita. Yang terpenting dari kita adalah membangun talenta kita supaya menjadi besar, supaya menjadi hebat. Ini yang terpenting sebenarnya ya. Dan sharing ini saya harapkan memberikan teman-teman wacana. Sebenarnya Clifton Strength ini apa sih? Saya sering tanyain orang, Pak, aku sudah ngerti, aku dulu ikut DISC gitu. DISC itu bagus-bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau DISC hanya dibagi 4, kita itu seperti tahu rumah. Rumah itu ini adalah rumah tradisional, ini adalah rumah modern, ini adalah rumah apartemen. Jadi kita nggak tahu detailnya, oh ya tipe apartemen harus seperti ini, saya paham. Ya sudah, tapi kalau dengan Clifton Strength kita bisa tahu rumah ini tipe apartemen, di kamar mandinya tidak ada bathtub dan airnya kecil. Sedangkan di ruang tamunya kurang sofa, kita paham itu. Dengan begitu kita mampu menajamkan sesuatu ya. Dan yang paling kuat sebetulnya, begitu ada sesuatu hal, project atau apapun, kita tahu kekuatan kita. Kita bisa menggunakan talenta kita menjadi sebuah action list. Tindakan yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persoalan dengan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena ini adalah kita punya sumber energi. Ketika kita tahu apa kekuatan kita, maka itu adalah sumber energi kita. Bentar, aku nanti sambung sedikit apa-apa, ada satu yang putus. Saya itu dibiarkan. Jadi saya punya 5 ketalenta, cari di situ. Yang ada itu tuh di paling depan, kuning. Ini disambung langsung ya, apa ya, coba ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya setelah mengambil Clifton Strength, saya tahu bahwa 5 strength saya adalah ini. Yang pertama adalah activator, yaitu orang yang mampu menerjemahkan pikiran menjadi tindakan dalam waktu yang sangat pendek, itu activator. Yang kedua strategik, mampu memikirkan pilihan ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Ya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah relator. Relator ini adalah orang yang teman SMP-nya sedikit, teman SMA-nya sedikit, tapi mampu bersahabat dengan orang dan mampu menjaga hubungan relationship yang baik dengan orang. Ini relator. Maximizer adalah orang yang memaksimumkan sebuah keadaan. Oh, detail penjelasannya luar biasa banyaknya. Intellection adalah orang yang intelektualnya tinggi, tidak suka gosip, sukanya belajar hal-hal yang paling benar dan paling hebat ya. Ini adalah talenta kita setelah kita mengambil Clifton Strength ya. Nah, yang menarik kalau kita punya sebuah target, misalkan saya mau anak buah saya, sang manajer itu bisa jalan sendiri. Secara strategik dari kekuatan saya, apa yang bisa dilakukan? 1, 2, 3. Ya. Secara relator hubungan, misalkan saya harus menjaga hubungan dengan orang ini. Lalu secara ranger, yang di saya nomor 8, saya bisa menggunakan action apa? Misalkan menata kembali keadaan, menata ruangan supaya dekat dengan dia, membuat pekerjaannya lebih sering bersinggungan dengan saya. Kita mampu membuat manajer kita berjalan sendiri dengan cara yang sesuai dengan kemauan kita. Dan tanpa sadar sebenarnya ini adalah sumber energi kita. Ya. Saya Gallup Certified Strengths ya. Jadi membuat kita sadar bahwa ini adalah kekuatan kita. Kalau saya mampu melakukan sesuatu dengan cepat dan jalan, saya akan puas banget. Karena ini adalah sumber energi kita. Dengan kita menggunakan kelebihan ini, kita akan mampu menjadi manusia yang lebih sukses.
Nah, teman-teman sekalian, discover your strengths. Kenapa discover your strengths? Karena kalau kita berbasis kekuatan, kita akan jagoan. Anjing itu kan disuruh lari, dia cepat dan hebat. Anjing kalau disuruh memanjat pohon, dia nggak bisa. Makanya katanya Einstein, kalau ikan itu disuruh memanjat pohon, dia akan merasa dirinya bodoh. Kita harus berbasis pada kekuatan kita. Gallup Clifton Strength membuat kita mampu menemukan apa sih sebenarnya talenta kita. Ya. Kalau kita bisa discover your strength, ya, ini kita bisa unleash your potential, melepas kehebatan kita menjadi hebat, ya. Ini ada sebuah cerita tentang pembimbing yang baik, ya. Ada seorang anak namanya Jim. Jim ini kelas 4 SD dikeluarkan karena terlalu nakal. Pindah ke sekolah baru dikeluarkan lagi karena terlalu nakal lagi, ya. Pada sekolah yang ketiga gurunya ini baik. Kelihatan dia suka mainan tangannya gini-gini, kepukul orang, akhirnya dia bilang, jangan-jangan dia suka main drum. Maka dia kenalkan Jim ini pada seorang guru bermain drum. Maka setiap hari Kamis sore dia berlatih drum selama 1 jam. Yang menarik adalah pada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, Jim sudah lebih suka sekolah. Tidak lagi suka berantem dengan temennya. Suka tersenyum ketika sekolah, terutama pada saat hari Kamis. Dan dia mulai punya banyak teman. Teman-temannya ikut bermain drum. Mereka latihan drum bareng, ya. Dan dia happy banget. Bahkan ujiannya mulai bagus. Sekolah mulai rajin, ya. Yang menarik adalah pada saat bulan ke-8, ketika orang-orang selesai ujian, semua bikin acara di aula dan Jim ini bermain solo drum. Semua tepuk tangan berdiri, memberikan standing ovation. Dan Jim air matanya turun dengan banyak. Tanya orang, kenapa kamu nangis? Dia bilang, iya, sesudah ini libur 2,5 bulan, saya tidak bisa ketemu teman-teman saya dan saya tidak bisa bermain drum. Jadi itulah kekuatan. Begitu Jim masuk lagi, sekolahnya makin lama makin bagus, jadi juara kelas. Yang menarik adalah begitu Anda menggunakan kekuatan Anda untuk naik, hal-hal yang lain ikut naik. Hal-hal yang lain ikut sukses, hal-hal lain ikut bahagia. Anda bisa bayangkan ya, Jim itu dulu suka berantem, tidak disukai orang. Begitu dia bermain drum, dia bermainnya bagus. Orang lain suka dengan dia mau ujian, dia mau sekolah, dia happy di sekolahan, dia tumbuh menjadi manusia yang jauh lebih sukses ya. Ini adalah beberapa buku, saya ambil aja 6 yang kurang lebih bisa cocok untuk Clifton Strength. Ini kehidupan kita, well-being, untuk student, untuk discover your strength, it's the manager. Saya suka it's the manager. Kalau mau beli itu aja. Strength based leadership, strength based selling ya. Dan kalau Anda mengambil beli buku ini, Anda nggak usah bayar. Di belakang buku itu ada kode untuk mengambil Clifton Strength-nya. Tapi kalau Anda mau bayar, ikut ini 314.000 ya. Ikut di Clifton Strength di www.gallup.com lalu pilih Clifton Strength. Ya, ini powerful banget ya. Kalau kita lihat dengan menggunakan strength base kita punya benefit apa? 3 hal. Yang pertama, kita bisa grow stronger as a human. Kita tumbuh dengan lebih perkasa, tumbuh dengan lebih hebat, grow as stronger. Kita bisa work smarter. Kenapa? Karena kita tahu kekuatan kita apa, kelebihan kita apa. Kita bisa menggunakan kelebihan kita untuk bekerja dengan lebih cerdas gitu, dengan menggunakan strength kita. Dan yang terakhir, live richer, hidup dengan lebih berkelimpahan, hidup dengan lebih puas akan keadaan yang ada. Ini adalah benefit kita kalau kita menggunakan strength di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi saya sudah bilang ada 34 ya tema dalam 4 domain yang besar. Executing, mengeksekusi, influencing, mempengaruhi orang, relationship, hubungan, thinking atau strategic thinking adalah pola pikir. Nah, kekuatan kita itu bisa dipilih dari sini-sini dan di setiap titik, saya tadi bilang, di setiap kamar ada bathtubnya atau tidak, lampunya terang atau tidak, itu punya elemen-elemen yang berbeda banget gitu. Di antara satu orang dengan satu orang lain. Learner dengan strategic, sama-sama berpikir. Strategic lain, learner lain gitu. Ideation lain, gampang menghasilkan ide. Jadi inilah 34 tema dengan domain-domainnya. Saya kasih contoh ya. Kalau kita punya, sebentar contohnya di depan. Kalau kita punya talenta, kita bisa kembangkan menjadi strength, kekuatan, yaitu dengan memberikan investasi waktu, energi dan perhatian. Ini contohnya ya. Saya tadi sudah jelaskan, activator, strategic, relator, maximizer, intelligent. Ini saya ketika berada di San Francisco pada tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember 2019 ya. Nah, contohnya activator itu apa sih? Penggiat lah bahasa sederhananya. Orang yang dengan mudah mampu melakukan sesuatu. Kalau saya diajak, ayo Pak San, kita bikin acara, ayo minggu depan ya, jalan gitu. Sudah cepet banget ya. Ini karena saya salah seorang yang kuat activatornya. Ini contoh ya. Dan kalau kita lihat learner, ciri-ciri utamanya apa? Orang yang mudah belajar, enjoy banget kalau belajar. Ini saya di nomor 7 ya. Jadi kalau learner Anda kuat, dengan mudah Anda mampu mempelajari apapun, bahkan tidak merasa lelah gitu.
Kenapa? Karena justru ini sumber energi Anda untuk melakukan sesuatu. Ini contoh yang agak beda, connectedness atau keterhubungan. Orang yang mempunyai talenta ini, itu merasa everything happen for a reason. Ya, I do this karena apa? Ini sama, dia melihat hubungan antara hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat di dalam hubungan itu. Itu disebut connectedness. Ya. Ini mempunyai keyakinan bahwa everything itu punya koneksinya di dalam kehidupan ini. Ini contoh aja. Nah, saya yang paling suka dari 34 ini adalah memberikan language, bahasa buat kita berpikir, buat kita berbicara, dan buat kita melakukan self-talk. Ya. Kalau saya bilang, oh saya ini kekuatannya adalah activator, saya harus mempercepat supaya tiap tindakan saya bisa cepat melakukan sesuatu. Nah dengan begitu otak saya akan berpikir, oh iya Pak kalau gitu Bapak lebih cepat melakukan ini. Tanpa sadar terjadilah sebuah siklus. Pemikiran saya membuat tindakan saya lebih activation, tindakan saya membuat pikiran saya lebih positif, lalu pikiran saya membuat saya bertindak dengan lebih berani, dan perlahan-lahan bintang saya menjadi lebih besar. Kenapa bintangnya lebih besar? Karena saya melakukan self-talk secara sadar bahwa saya mempunyai kekuatan ini. Ini kira-kira bagaimana yang namanya Clifton Strength itu mampu menemukan talenta Anda yang bisa dipakai untuk menghasilkan sebuah kekuatan. Nah ini contoh. Apa yang harus saya lakukan menghadapi penjualan yang menurun saat drastis? Anda tanya ini kepada 10 orang, akan ada 10 jawaban yang beda. Kenapa? Karena setiap orang punya talenta yang beda. Kalau saya jago marketing, saya bilang, oke, kita akan buatkan rencana marketing. Kalau saya sosial media, saya akan bilang, melakukan sosial media. Kalau saya tipe orang-orang inovasi dalam produk, saya akan bilang, ayo inovasi produknya, kita buatkan hal yang lebih cocok untuk keadaan saat ini. Maka tergantung kekuatan kita. Ini yang menarik sebenarnya. Dengan memahami ini, semua tindakan kita akan lebih tajam, lebih mampu untuk lebih mencapai sukses. Ya, ini adalah kekuatan dari kita ketika kita tahu talenta kita dan kekuatan kita, strength kita apa, dan kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, di dalam bergrup ya, Anda punya anak buah banyak di dalam sebuah leadership. Ternyata dengan memahami talenta masing-masing dari anak buah kita bisa kerjasama dengan lebih bagus, saling mengisi, saling memperbaiki, saling menunjang orang lain. Inilah kekuatan kita. Bahkan kita bisa bikin mapping, namanya siapa, kekuatannya apa. Lalu kita bisa tahu siapa punya kekuatan di relation, siapa punya kekuatan di executing, dan kita bisa memaksimalkan hasil kita. Seperti kata Don Clifton, dia bilang, seorang pemimpin yang hebat, ya, itu tahu apa kekuatannya dan kapan dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk apa. Ini yang penting. Ya. Jadi kita tahu kekuatan kita itu apa dan menggunakan kekuatan itu pada kesempatan yang sangat pas. Gitu. Ya. Nah, di dalam positif psikologi ada yang disebut dengan permah. Permah itu adalah kita mengalami kenikmatan kehidupan yang lebih baik. Maka P itu adalah positive emotion, emosi kita positif. E itu engagement, lebih terikat dengan pekerjaan. R itu relationship, hubungan kita dengan atasan, dengan bawahan, dengan teman lain lebih baik. Meaning, menemukan arti di dalam kehidupan ini. Achievement, mencapai sebuah prestasi. Dan health, kesehatan. Sebenarnya kelima atau keenam ini, permah ini dapat kita capai dengan menggunakan talent kita. Dengan talenta kita pakai, kita akan lebih mudah mencapai hal-hal ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya, Tanadi Santoso, ini nomor WA saya, ini IG saya, Anda bisa ikut di IG saya karena tiap minggu, tiap hari saya bikin review buku. Ya. Ini YouTube channel saya, ini email saya, dan kalau Anda kebutuhan untuk training dari Pak Tanadi atau tim kami di Business Wisdom Institute, dapat menghubungi Yeni pada nomor WA ini. Bahkan kami telah membuat online platform learning yang bernama online.bwiindonesia.com. Teman-teman sekalian, pada akhirnya kita semua bisa soar with your strength. Kita bisa terbang melayang dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Karena kita berpijak pada authentic self. Kita become the best version of myself. Versi terbaik dari diri saya. Beda dengan orang lain, beda dengan atasan saya, beda dengan bawahan saya, tetapi menjadi uniquely me. Karena apa? Karena saya telah menggunakan talenta saya secara maksimal, yang tentu berbeda dengan orang lain. Seperti sidik jari, semuanya orang berbeda. Dan setiap orang, kalau Anda lihat, misalkan orang hebat di dunia, semuanya beda. Tetapi mereka telah memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mencapai suksesnya.
Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.